Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu Rosa. Ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 2. Muatan pembelajarannya terdiri dari Bahasa Indonesia KD 3.6, IPA KD 3.4, SBDP KD 3.3. Pembelajaran kali ini yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan tentang perbedaan pantun dan syair. Kedua, siswa mampu memahami gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia. Ketiga, siswa mampu menjelaskan properti tata rias dan busana pada tarian suatu daerah. Kita awali pembelajaran ini dengan mengenal pantun dan syair, mulai dari pengertiannya, perbedaannya, contoh-contohnya, kemudian nanti ada latihannya. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Sedangkan syair adalah jenis puisi atau karangan sastra Melayu lama dengan bentuk terikat dan mementingkan irama sajak. Sekarang mari kita bahas perbedaan pantun dan syair. Pantun 1 terdiri dari 4 baris, 2 bersajak A, B, A, B. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, isi terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan baris 1 dan 2 disebut sampiran. Sekarang ciri-ciri syair. 1 terdiri dari 4 baris. Kedua, bersajak A, A. Ketiga, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Keempat, semua baris merupakan isi. Ibu sekarang mempunyai contoh pantun. Pantun yang pertama. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Pantun yang kedua, kita menari keluar bilik, sembarang tarik kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Contoh syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Contoh syair yang kedua, ku tahu kau pergi tanpa alasan. Meski jarak memisahkan, walau ku tahu itu menyakitkan, harus kuhadapi tanpa tangisan. Sekarang kita bahas tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Yang akan kita bahas kali ini yaitu penyebabnya, kemudian contoh-contoh penyakitnya. Penyebab gangguan kesehatan pada darah manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu karena faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Gangguan kesehatan peredaran darah manusia karena faktor keturunan adalah contohnya hemofilia dan talasemia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Cara mengobati hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat sesuai resep dokter, karena baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini yaitu mudah merasa lelah, lemah, dan sesak napas. Pengobatannya dikonsultasikan ke dokter. Gangguan kesehatan peredaran darah manusia karena faktor non-keturunan, contohnya anemia, leukemia, dan demam berdarah. Anemia adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangannya sel darah merah dalam tubuh. Penyebab anemia adalah pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang.
Gejalanya antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Cara mencegah anemia adalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, ikan, dan daging sapi. Leukemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Penyebabnya adalah adanya produksi sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya adalah sel darah putih akan memakan sel darah merah, sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Cara pengobatannya berobat secara teratur. Yang ketiga adalah demam berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Cara pengobatannya segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Usaha-usaha untuk pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah yaitu 1. Harus makan makanan yang bergizi. 2. Olahraga yang teratur. 3. Tidur dan istirahat yang cukup. Sekarang marilah kita bahas topik selanjutnya yaitu properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Properti adalah salah satu pelengkap sebuah tari kreasi daerah. Properti tari berfungsi untuk membantu menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Tata rias berfungsi memperindah penampilan dan memperjelas tema tarian. Busana dalam tarian juga disesuaikan dengan tema tarian dan biasanya warnanya mencolok. Berikut contoh properti tata rias dan busana yang biasanya digunakan pada tarian. Yang pertama ada gambar, yaitu propertinya kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Tari yang kedua ada tari legong, propertinya kipas pada tari legong beserta tata rias dan busananya. Pada gambar ketiga terdapat tari reog ponorogo, propertinya topeng dan bulu merak. Propertinya topeng dan bulu merak pada tari reog ponorogo beserta tata rias dan busananya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan tema 4, subtema 2, pembelajaran 2 sudah kita bahas bersama. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tetapi jika belum dipahami, boleh diulang-ulang videonya. Kalau sudah dipahami, kita kerjakan latihan soalnya ya. Latihan soalnya 1-3. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.